Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau devosi. Yuk sebelumnya kita mau berdoa. Buka tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami sehat. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami devosi karena Tuhan memberkati devosi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita devosi. Ya, devosi kita diberi judul Kristus menebus setiap tahap hidup manusia. Kristus menebus setiap tahap hidup manusia. Pembacaan firman Tuhan itu di dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Anak-anak nanti boleh baca masing-masing ya di dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Nah, pagi hari ini Bu nanti akan bacakan devosi, bahan devosi yang sudah tersedia buat kita semuanya. Nah, dalam devosi pagi hari ini ada satu pertanyaan. Mengapakah Tuhan Yesus memilih menjadi manusia? Mengapakah Tuhan Yesus memilih menjadi manusia? Ya, lahir menjadi bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa. Yesus Kristus memilih menjadi manusia lahir ke dunia itu tujuannya untuk menggenapkan janji keselamatan melalui keturunan Daud. Ya, yang pertama untuk menggenapkan janji keselamatan melalui keturunan Daud. Lalu yang kedua, inkarnasi Kristus juga menebus seluruh tahap hidup manusia. Jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu untuk menebus seluruh tahap hidup manusia yang berdosa. Nah, di dalam Lukas ayat 40 dan 52 di situ dikatakan bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh baik fisik maupun hikmatnya, ya. Bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh baik fisik maupun hikmatnya, dan dalam pertumbuhannya Tuhan Yesus berkenan kepada Allah dan manusia, ya. Dalam pertumbuhannya ia atau Yesus berkenan kepada Allah dan manusia. Seperti inilah seharusnya manusia yang adalah gambar dan rupa Allah menjalani hidup di dunia. Allah menghargai setiap tahap pertumbuhan manusia, ya. Allah menghargai setiap tahap pertumbuhan manusia. Allah peduli pada kehidupan dan kesulitan manusia di setiap tahapnya. Jadi Allah peduli bahkan Allah sangat peduli pada kehidupan dan kesulitan manusia di setiap tahapnya. Jadi meskipun kita dalam keadaan sulit, meskipun kita mengalami banyak kesulitan dalam setiap hidup kita, Allah itu selalu peduli dan Allah itu selalu ada untuk menolong kita, untuk memampukan kita, bahkan untuk memberkati kita. Sehingga kita dalam kesulitan bisa mendapat jalan keluar itu karena Allah yang menolong, Allah yang menyertai. Jadi kalau saat ini anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, anak-anak mengalami pergumulan dalam hidup, apa yang harus dikerjakan ke depannya nanti? Apa yang menjadi cita-citamu? Percaya kepada Allah bahwa Allah itu turut campur tangan dan turut bekerja akan mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah akan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan itu dan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita yang percaya kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah berjanji Allah akan selalu ada untuk menolong kita. Nah, janjinya itu iya dan amin. Bahkan sangat terbukti bahwa kasihnya Allah itu tidak pernah berkesudahan. Kasihnya Allah itu tidak terbatas, baik kepada kita orang yang percaya maupun kepada kita orang-orang yang belum percaya, orang yang berdosa, kita yang lemah. Tuhan tetap ada, tetap menyertai, tetap memberkati, tetap menopang, tetap memberikan pengharapan dan kekuatan. Jadi yakin dan percayalah dalam masa apapun kita, dalam kesulitan apapun kita, ada satu pribadi yang luar biasa yang menolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi Allah sangat peduli pada
pada setiap kehidupan dan kesulitan manusia di setiap tahapnya. Itu memang sangat terbukti, dan itu iya dan amin. Apakah itu ketika masih bayi dalam keadaan lemah lalu tumbuh menjadi anak-anak yang masih bergantung kepada orang tua, terus ketika remaja ya saat mencari jati diri, dan ketika sudah dewasa yang harus memikul penuh semua beban dan tanggung jawab. Nah, di dalam kandungan terus lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja sampai dewasa, terus banyak hal yang dihadapi. Nah, Allah tetap peduli, dan Allah tetap mengasihi. Itu terbukti melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Untuk apa? Menggenapi janji keselamatan untuk setiap kita. Jadi kita bersyukur memiliki memiliki iman untuk percaya kepada Kristus Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Allah memperhatikan kita sekecil apapun atau seberat apapun atau apapun dalam keadaan kita, sedalam apapun dalam hati kita. Allah memperhatikan kita dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita. Satu hal yang perlu kita tahu dan kita percaya, Allah memperhatikan kita, ya. Allah memperhatikan kita. Puji Tuhan ya anak-anak, dan bersyukur kalau kita memiliki iman yang kuat, yang teguh, percaya kepada Kristus Yesus yang menjadi juru selamat dunia ini. Terima kasih buat devosi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap semangat dan tetap menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu peduli dan mengasihi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki iman percaya kepada Kristus yang selalu peduli dan mengasihi kami dalam keadaan kesulitan pun, dalam keadaan apapun kami. Tuhan selalu ada dan menyertai, memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar untuk hari ini ya anak-anak. Bye-bye.